kembali lagi bersama kita di Channel channel Thinking Thinking Out Out Loud Nah. atau bisa disebut Tol. Nah, Yang sering nonton channel kita disebut apa, Jo? Sobat Tolers. Tolers. Ya, Iya. jadi akhir-akhir ini kan Lagi kalau teman-teman amatin ya, lihat berita atau lihat di Instagram atau di ya pokoknya media-media sosial mungkin gitu kalian ya. juga merasakan sendiri ya. Itu kalau kasus Covid itu makin mulai ramai lagi ya, makin kasusnya makin banyak. Mulai gelombang Entah- kedua istilahnya. Istilahnya gelombang kedua, gelombang Indonesia pertama. Gelombang pertama udah kemarin, ternyata sekarang gelombang kedua makin naik lagi. Nah, Iya. udah sejak tahun 2020 jadi ya. 2020 Maret ya kasus pertama yang muncul di Indonesia. Sampai sekarang itu kan bikin perekonomian Indonesia tuh kan turun ya istilahnya. Jadi minus malah Minus ya? minus ya, bukan turun lagi, minus Turun. ya. Nah, terus bagaimana sih ya kalau industri apa sih sebenarnya yang Ya, mungkin bisa membuat Indonesia Ya, nih mungkin kalian bertanya-tanya bangkit kan ya, kapan nih kita bisa bangkit lagi seperti dulu. Kan kita semua pingin ya kita tuh cepet-cepet bebas Ya, melakukan apa aja yang, gitu yang ya. kerja normal, gaji full, yang usaha juga usahanya ramai lagi kayak dulu-dulu. Indonesia ya seperti dulu gitulah istilahnya. Nah, kalian kan pasti tanya-tanya nih, Ijo ya, sama kayak kita nih, Iya, kapan nih? Terus siapa nih? Kira-kira apa ya? apa ya yang jadi yang bakal jadi titik apa ya? titik baliknya ya? Titik balik ya, Titik baliknya Indonesia bangkit gitu. Hmm. Nah, dari Berita-berita penelitian kita ya. pencarian kita Pencarian gitu, kita kita. nyari-nyari gitu. Nah, ekonomi Indonesia kan itu ternyata ditopang beberapa hal kayak perindustrian, UMKM, koperasi, bank dan lain-lain. Nah, salah satu salah satu hal yang bakal menyumbang ini ya. Salah satu bidang industri Salah satu bidang industri yang menyumbang nilai investasi yang cukup besar, yang nanti kemungkinan besar bisa memulihkan ekonomi kita, itu industri otomotif. Nah, kok bisa industri otomotif, Jo? Kenapa, Jo? Nah, kalau dari penelitian dan pencarian kita itu ada berita dari kata-kata Menteri Perindustrian Perindustrian kita. Agus Gumiwang itu Bapak. sektor oh iya Sopan dong, Bapak Agus. itu sobat bro. Jangan. Bapak Agus Gumiwang. Jadi si Pak Agus Si Gumiwang Bapak. ini maaf ya Pak ya. Beliau. Oh beliau bilang kalau sektor industri ini telah menyumbangkan investasi sebesar 99,16 triliun Hampir 100 triliun, bayangin investasi aja. dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun Itu campuran ya, motor, mobil dan lain-lain pokoknya. dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38.000 orang bakal dapat lapangan pekerjaan. Nah, itu riset dari kita dan sumbernya terpercaya itu dari website Kementerian Perindustrian kita. Nah, mungkin dunia otomotif itu cukup menarik ya, apalagi seperti aku nih yang mungkin cukup minat dengan dunia otomotif. Jadi gitu ya. Adi ini dia tertarik sama otomotif hobi gitu ya. Tapi belum ahli. Belum ahli. Yang entusias, anggapnya Antusias ya, belum kayak Fitra Eri yang ahli. Nah, halo Om Fitra Eri. Nah, terus kita harus tahu dong sebenarnya keadaan industri otomotif sekarang ini kayak apa sih ya? Iya. Kan karena kita tadi udah ngomong ya, ternyata investasinya besar, terus menyerap tenaga kerja. Nah, tapi di realnya kayak apa sih sekarang tuh? Iya. Nah, kalau dari pandanganku sih sekarang ini ya masih berpotensial ya, karena kan kayak Toyota dan Daihatsu baru ngeluarin satu produk baru loh. Nah, apa itu? Itu Toyota Rise dan Daihatsu Rocky. Itu mobil baru dan itu lumayan laku. Bukan lumayan sih, mungkin laku. Laku ya. Itu indahnya sampai setahun kalau nggak salah. Berbulan-bulan. Nah, tuh. Kalau misal ini kan kemarin di awal-awal tahun 2021 itu kan kita sempat dengar ada apa? Elon Musk sama Indonesia tuh mau bikin apa? Iya, pabrik Tesla di mobil ya. Di Indonesia di Kerawang ya. Electric vehicle itu ya. Electric vehicle. Nah, kira-kira ini electric vehicle ini potensinya gimana sih ke depannya itu jadinya? Nah, potensinya sih sebenarnya bagus ya buat Indonesia ya. Selain ramah lingkungan, itu juga gimana ya? Mungkin menyumbang jadi negara maju ya. Iya ya, jadi jadi negara maju. Cuman pertanyaan siap nggak sih Indonesia? Nah, sekarang coba kita telisik dari sisi pajaknya dulu ya dia. Ya. Gimana? Dari pajaknya sih, kalau sekarang ya kita ngomongin kondisi sekarang sih, mobil listrik tuh sama mobil hybrid pajaknya lebih mahal daripada mobil biasa.
Karena termasuk barang mewah. Wah iya. Ya kena pajak PPNBM tambahan lagi. Pajak penjualan atas barang mewah ya. Iya. Ya kalau teman-teman mau search boleh sih PPNBM. PPNBM itu yang buat kenapa mobil kita mahal. Salahkan pemerintah. Oh tidak. Tidak. Terus ini pembagian PPNBM-nya gimana sih untuk mobil listrik sendiri ya? Nah, PPNBM-nya itu sekitar berapa persen saya nggak tahu ya. Cuma ada kabar baik nih, Kabar yang baik mau nih. beli mobil listrik dan mobil hybrid. Jadi mobil-mobil dengan kategori yang ramah lingkungan itu mulai Oktober atau November 2021 PPNBM-nya 0%. Bayangin, kalian bisa 0%. beli mobil listrik, mobil hybrid tanpa terkena PPNBM. Oke. Cuman mulai ini ya Oktober November, kalau sekarang sih masih kena. Jadi kalau misal kalian mobil listrik itu harganya 1 miliar dan ada pajaknya berapa? Pajaknya termasuk biaya masuk, biaya lain-lain itu seperti Tesla misalnya, itu mungkin 800 jutaan, dijual di Indonesia bisa 1,3 1,4. Nah, dan nanti November atau September mulai Ya dilakukan mungkin bisa berkurang, bisa 1 Iya. miliaran ya. Mungkin bisa berkurang segitu, lumayan. dan itu 0% itu wah Lumayan banget ya. Kita bayar dari semiliar ini udah 100 juta kan? Iya. Coba kita 1M gitu, misal pajaknya 40% kan 1,4. Kalau 0% nggak dapat 1 miliar. Nah itu harus ngikutin ini, harus ngikutin kebijakan pemerintah dalam menggalakkan industri otomotif yang sedang terjadi. Nih, kalian pasti tahu kan kalau PPNBM tahap pertama ya mungkin Januari sampai Maret kalau nggak salah itu 100%. Nah, terus sesi kedua berkurang 50% sampai nanti di akhir tahun sesi ketiga PPNBM mobil itu kita hanya bayar 75%-nya. Nah, itu yang mau beli mobil baru, wah lumayan banget tuh. Lumayan banget tuh. Nah, lalu kalau di luar negeri gimana sih perkembangan mobil listrik ini ya? Perkembangannya. Nah, di negara-negara maju itu jauh ya. Kalau kita tuh kayaknya ketinggalan ya menurutku ya. Kita soalnya ini ya negara dunia ketiga ya, negara berkembang. Negara ini plus 62. Plus 62. Plus 62. Nah, kalau kita ambil contoh di misalnya negara yang ini milioner yang paling enggak itu Swiss ya. Negara yang dekat-dekat Swedia itu pertambahan mobil listriknya itu 80%. Coba bayangin, jadi 8 dari 10 mobil di sana Itu mobil listrik ya, jadi. pertambahannya. Jadi Orang lebih prefer ya, orang yang mau beli ganti mobil itu misalnya mobil biasa ganti mobil listrik. Orang yang mau beli pertama kali beli mobil pasti beli mobil listrik. Jadi mobil konvensional ya, mobil berbahan bakar fosil itu udah tidak mulai ditinggalkan. Ya, mulai ditinggalkan. Naik 80%. Nah, padahal di Uni Eropa sendiri pertumbuhan listriknya cuma 30%. Nah, itu gimana tuh kalau kurang listrik ya kan? PLN-nya tidak cukup untuk menyuplai. Gitu. Lalu ini ada berita juga di California ya, ada proyek The Clean Vehicle Rebate Project ya. Nah, itu pemerintah ngasih insentif juga. Oh, ini Itu untuk mobil listrik atau hybrid. menawarkan potongan harga ya malahan ya. Iya. Mungkin nanti di Indonesia perlu dicontoh ya. Ini untuk menggalakkan apa? Mobil-mobil ramah lingkungan ya. Malah ramah lingkungan. Nah, ngomong-ngomong tentang ramah lingkungan, mobil ramah lingkungan ini, itu nanti ada dampaknya nggak sih ya ke Indonesia? Oh, jelas ada dong. Nah, ini kita perlu bahas juga nih. Nah, dampaknya itu kenapa sih kalau ramah lingkungan terus ngapain? Terus kenapa gitu Lu opo gitu kan. Nah, tahu nggak sih kalian carbon trading? Nah, itu bisa cari di Google. Ya, carbon trading. Carbon trading. Nah, pokoknya intinya itu jual beli karbon. Jadi negara yang memproduksi polusi udara yang sangat banyak itu harus membayar ke negara yang punya hutan yang bisa menyerap karbon dioksida dan polusi dan lain-lain gitu kan. Nih contohnya aja nih, pada awal 2020 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Indonesia ya itu menyatakan bahwa Indonesia mendapat tambahan transaksi jual beli sertifikat emisi karbon sampai 350 triliun. Gila nggak? 350 triliun untuk Indonesia. Wah, besar ya. Kalian pasti bertanya-tanya dong, kok bisa Indonesia? Kok bisa ya? Kok bisa? Emang dia nyerap karbon berapa banyak sampai 350 triliun gitu. Dan sebenarnya yang nyerap karbon itu tanaman apa aja sih? Nah, yang nyerap karbon itu adalah gambut dan bakau. Dan posisi kita itu hutan tropisnya terbesar kedua di dunia. Iya, terbesar kedua setelah Brasil di yang Amazon itu. Makanya kita pendapatan karbon tradingnya lumayan tinggi di dunia gitu. Jadi ketika mulai menggalakkan itu kan
negara-negara maju kan banyak industrinya, mereka polusi gitu. Nah, itu bisa jadi tambahan. Berarti kan langkah pemerintah untuk menghapus PPNBM ini mobil ramah lingkungan besok Oktober udah bener kan ya? Sudah kita sangat dukung. Sudah dukung. Semoga kita punya Tesla ya. Satu mungkin Tesla mau sponsor. Nah, lalu kalau udah mungkin ya nanti mobil listrik itu bakal digalakan gitu. Nah, mungkin udah banyak gitu. Udah banyak gitu. Halangan terus atau mungkin ada masalah-masalah apa sih yang bakal timbul ya setelah ada mobil listrik ini ya? Yang kalau kita ya sebagai orang ya mungkin kita bingung mau ngecasnya di mana. Nah, itu dia. Iya kan? Kalau mobil fosil kita bisa beli ke Pertamina. Sebut merek boleh. Beli ke depannya per, belakangnya Mina. Apa enggak kalau motor gitu mungkin bisa ke apa? Yang botolan itu. Iya, yang beli liter ada. Nah, coba kalau bayangin kalau mobil listrik. Ini gimana nih nanti? Kalau mogok gimana? Mogok gimana? Siapa yang mau dorong? Ini mungkin jadi suatu Masalah. fokus Iya, pemerintah ya. iya, untuk menunjang ketersediaannya fasilitas pendukung untuk pendukung ini. Mungkin kalau bisa stasiun-stasiun pengecasan itu sebanyak SPBU yang kita punya sekarang. Nah, itu enak tuh. Tapi di Jakarta tuh udah lumayan banyak loh. Lumayan banyak ya. Di Jakarta. Itu dari satu sama SPBU enggak atau beda? Enggak. Itu kayak di tempat-tempat umum, kayak di Istora Senayan. Nah, itu tempat parkirnya kan kayak di mall tuh. Itu setiap satu slot ada stasiun pengecasannya sendiri. Oh, berarti mereka bisa parkir sambil ngecas gitu ya? Colok tinggal. Oh, ya itu kayak ngecas HP Di Jakarta lumayan banyak, cuman kayak kita di Jogja ya. Kita belum lihat sih kayaknya deh. Belum lihat. Enggak ada juga. Enggak ada malahan, enggak ada. Beli mobil listrik kamu ngecas di rumah. Iya kalau rumahnya kuat. Kira-kira butuh berapa sih jadi? Kalau mobil itu mungkin semalaman ya. Sebenarnya tergantung daya rumahmu. Oh, daya rumahnya. Iya. Tergantung daya rumah, guys. Iya. Coba kalau 3.000 watt aja mungkin baru cukup ya. Itu matiin AC, matiin lampu. Nah, jadi intinya ini juga suatu ini ya tantangan bagi pemerintah ya. Ini bagaimana nanti cara pengecasannya, terus nanti mungkin ada undang-undang tertentu ya buat mobil ramah lingkungan itu ya. Ya mungkin kalau bisa ya dikurangi ini STNK per tahun sama PPNBM tuh. PPNBM udah 0% sih, mungkin STNK per tahun bisa dikurangi. Ya, okay. Atau malah digratisin ya. Tidak seperti mobil kita ya, per tahun harus bayar. Oke. Nah, dari situ itu seru ya kita bahas mobil listrik nih. Gitu. Terus mau bahas apa lagi kita, Jo? Mau tanya apa? Apa lagi ya? Mungkin dari komen aja. Sahabat-sahabat Tolers, sobat-sobat Tolers mau ngasih masukan atau apa ya? Pertanyaan gitu. Nah, mungkin nanti bisa kita lihat di komen. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Gitu. Oke, gitu ya, guys. Pokoknya ini topik menarik ya. Topik menarik. Buat kalian penasaran gimana sih cara beli electric vehicle? Terus pajaknya gimana, ngecasnya gimana? Dan mobil listrik itu nggak perlu ganti oli. Enak banget ya. Enak banget. Nggak perlu ganti oli, nggak perlu servis, pakai aja. Dan garansinya aku pernah denger tuh 8 tahun. Garansi baterainya. Garansi baterainya 8 tahun. Gila nggak? Gila. Cuman dari pengamatanku, Jo, mobil listrik itu juga ada kekurangannya kalau di negara tropis. Kekurangannya apa sih? Kita kan panas. Sementara kan kalau di Amerika itu 4 musim ya. 4 musim. Sementara kita panas sepanjang tahun. Ya kan? Nah, itu baterai kalau di suhu yang panas itu performanya berkurang. Lumayan banyak, sekitar 25%. Gitu. Jadi misalnya di luar negeri, misalnya sama-sama full charge 100%, bisa 500 kilo. Nah, mungkin di Indonesia cuma 450 kilo atau 400 kilo gitu. Karena cuaca panas itu sendiri. Berarti suhu juga berdampak pada ini ya, pada performa baterainya. Atau mungkin nanti di masa depan atau mungkin ada baterai khusus gitu ya, yang mungkin itu bisa. Ya mungkin sekarang kan paling canggih lithium nih, ya kan. Nah, mungkin nggak tahu tuh siapa yang nemuin. Oke. Jadi sobat Tolers, di masa depan itu kemungkinan mobil-mobil sudah pakai listrik ya. Ya kemungkinan kita nggak per depannya belakangnya Mina udah nggak ada. Udah nggak perlu ngisi bensin per max. Atau per enggak Mas 10.000. Oh, nggak ada itu, nggak ada. Sekarang tinggal colok di rumah, parkir, masuk garasi, colok. Kayak ngecas HP ya, habis itu mati listrik karena nggak kuat rumahnya. Itu juga tantangan itu. Jadi yang KWH-nya cuma 1.000, 2.000 tuh perlu 3.000 kayaknya. Iya sih. Gitu. Kalau tiba-tiba kita
apa PLN-nya Jadi ada perbaikan gitu. Sebenarnya gini, jadi kalian tinggal milih mau ngecas mobil atau nyalain AC. Nah itu. Kalau mau ngecas mobil, matiin AC-nya. Nah, tidur nggak pakai AC. Tidur pakai AC besok mobilnya nggak bisa jalan. Pilih mana ayo? Ya tapi lumayan kok. Satu mobil kayak Tesla tuh bisa 400 kiloan. 400 kiloan. Ya. Sekali cas, full cas. Jadi mungkin kalau untuk dibawa di dalam kota masih Aman banget. Aman banget. Keluar kota pun aman. Kalau 400 kilo kan mungkin ini ya Jogja hampir Jakarta ya. iya sih, iya betul. Hampir Jakarta. Ya kita doakan semoga cepat terrealisasi. Dan Kita juga pengen ngerasain soalnya. Iya. Kita pengen ngerasain banget tuh mobil listrik. mobil listrik. Ya hampir mirip kayak Tamiya berarti ya dia. Iya. Yang namanya. Pokoknya intinya Tamiya. Dia Intinya Tamiya. Tamiya tapi besar. Bener. Jadi yang suka sama Tamiya kudu kayaknya kudu beli ya. Cuma Electric masih vehicles. masih mahal aja Iya harganya. sih. Tapi kita yakin ya pasti itu nanti electric vehicles yang mahal-mahal itu bakal keluar kayak versi Avanza-nya gitu ya atau versi Ya pokoknya kalau menurut pandanganku sih paling cepat 30 tahun lagi. Oh 30 tahun Paling cepat tuh udah nggak ada per mina. per Mina. Oke, per Mina ya, per Mina. Per Ya pokoknya Mina. SPBU tuh mungkin udah nggak ada lah. Paling cepat 30 tahun lagi kita udah pakai mobil listrik semua. Mungkin bahan-bahan bakar lainnya juga pakai listrik juga ya dia mungkin ya. Mungkin dia pakai listrik semua kayak mungkin kan besok juga udah ada solar cell dan lain-lain ya kan, tenaga surya. Jadi mungkin buat teman-teman yang bingung mau invest kemana Ya. ya. Ini kalau kita mau invest industri otomotif mungkin dari sekarang bisa mungkin ya. Mumpung ini masih harganya juga masih. Tapi apa Jo? Wah, emang Tesla banyak. udah tinggi banget sahamnya. Mungkin untuk yang di Kalau menurut Indonesia. ke batu baranya. Oh, batu baranya. Karena kan PLN pakai batu bara. Oh, batu baranya. Oh, Iya kan? oke. Besok kalau makin banyak yang ngecas batu baranya makin banyak kan? Oh, berarti pakai tenaga batu bara gitu ya. Iya kan PLN mungkin masih batu bara, ada yang tenaga air, tenaga uap, tenaga air. Uap. Oke. Cuman kayaknya mayoritas PLN tuh masih pakai batu bara. Batu bara. Oke. Ya itu Itulah. kita mungkin bisa Ya, invest ke belum batu tuh. bara mungkin. Ya, jadi begitu ya guys ya. Semoga konten kali ini menghibur, Bermanfaat. Bermanfaat dan menghibur pokoknya. Kalau kalian lagi gabut bisa nonton video kita gitu ya. Iya. Oke. Tonton aja. Hah? Udah? Udah? Oke, see you on the next video ya. Oke, dadah. Dadah. Udah matiin. Capek aku juga. There's a reason why